Welcome to Total Politik. Kali ini dalam suasana desa kita Total Politik on location lagi nih ya kan. Itu audio udah aman kan? Audio udah aman. Ini take kedua nih. Jadi pasti yang tadi pertama lebih sophisticated ya. Ya, lebih filosofis tadi. Bersama siapa? Bersama Budi Dan Ari, dan kita kedatangan Budi Ari. Ya. Openingnya sudah kita ulang 2 kali. Nggak apa-apa ya. Dan udah sering di event-event yang lain. Tapi namanya politik itu kan semakin banyak exercise, semakin banyak latihan, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Menurut lu gimana? Ya makanya ada yang namanya political gymnastik. Ini kan senam-senam politik nih. Ini kan Rakernas 5 Projo ini kan bagian acara tingkat skala nasional, konsolidasi organisasi politik tingkat nasional yang diselenggarakan dalam masa pasca pandemi ini gitu. Ini kan baru pertama kali. Yang gitu terbuka dan dihadiri presiden ya, Bang. Hadir presiden dan dihadiri oleh seluruh teman-teman Projo dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seluruh Projo seluruh Indonesia hadir. Dan juga tadi ada kades-kades. Nah, kades 20 kades ya. Di kawasan Borobudur hadir, Pak Camat juga hadir, dan seluruh pemangku kepentingan di kawasan Candi Borobudur hadir, termasuk Pak Dirjen Kebudayaan juga hadir. Semuanya hadir. Ini satu acara menyelesaikan 2 job desk beliau. Sebagai Wamen Projo dan sebagai Wamen Desa. Semuanya kita selesaikan dalam satu gerakan. Sapu bersih aja. Ini antara kreatif atau males. Atau memakai sumber daya yang ada. Kawan-kawan yang gue kenalan, kepala desa. Gitu kan job desknya kepala desa. Yang pasti kan ini kan memberi manfaat, memberikan nilai tambah bagi kawasan Candi Borobudur. Apa komen presiden, Bang? Waktu di holding agak jarang kan presiden di acara relawan di tempat presiden bilang, Bang. Biasanya hotel nih, Bang. Iya, presiden tanya, "Mas, begitu ngelihat suasananya, Pak Presiden udah bilang dari awal. Ketika kami jemput sebelum ke holding room, beliau udah bilang, "Bagus, Mas, buat di desa nih, acara di desa." "Iya, Pak, kita anti mainstream," gue bilang. Kalau organisasi politik, sosial politik ini udah banyak yang bikin di hotel-hotel itu biasa aja lah. Itu tapi, bukan banyak, Bang. Kayaknya selalu begitu. Nah, kita bikin sekali-sekali di desa aja, Pak. Ya, gimana perasaan presiden lihat daerah pedesaan? Nah, ini kan bagian dari komitmen beliau juga dalam membangun desa. Dan kawasan Candi Borobudur ini kan masuk kawasan super prioritas nasional. 5 kawasan super prioritas nasional selain Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Banyak juga prioritasnya, Bang. Super prioritas. Tadi 10, Bos. Kalau 10 nggak jadi juga barangnya dengan 5. Jadi kawasan super prioritas nasional. Super prioritas, Bang ya. Termasuk di Rakernas 5 Projo ini juga ada super prioritas agenda. Itu Borobudur. Enggak, ada super prioritas agenda juga katanya yang mau di. Banyak yang mengira-ngira, kan judulnya ini, Bang. Nih, gue bacain ya. Haluan baru Projo menuju 2024. Setia di garis rakyat. Setia di garis rakyat. Yang tadi salah satu yang pidato yang paling membuat agak bergidik merinding ya. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Merah putih kata Jokowi. Merah putih kata Projo. Itu. Coba, ini banyak yang bilang ini super prioritas juga, Bang, buat. Jadi bahwa Projo ini adalah organisasi yang memang lahir dari semangat rakyat, dari energi rakyat, sehingga Projo ini menjadi relevan atau tidak itu tergantung energi itu digunakan untuk apa. Dan Projo ini kan memang politik kebangsaan kita dan politik kerakyatan kita memang diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak. Makanya slogan kita, semangat kita itu kan setia di garis rakyat. Projo itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya negeri, dan bahasa rakyat yang artinya bahasa Jawa Kawi yang artinya rakyat. Jadi bahasa Sanskertanya artinya negeri, bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat. Jadi semua kaum Projo, semua kader Projo itu adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyatnya sekaligus. Dan mencintai Presiden Jokowi juga. Dan ada Jonya nih bisa Jokowi. Nah, makanya pertanyaannya, Bang, merah putih kata Jokowi ini apa ini yang mau dikatakan? Coba kita terjemahkan dulu. Pak Jokowi sudah menyampaikan tadi, ojo ke susu, jangan terburu-buru, karena kita harus hitung dinamika yang ada, bagaimana konstelasi menuju 2024, sehingga sikap kita harus menunggu perkembangan itu semua. Begitu. Urusan politik, ojo ke susu sih. Jangan tergesa-gesa. Berarti ada situasi tertentu, berarti calonnya juga tertentu. Situasi begini juga calonnya yang ini. Justru ini kan tadi Pak Jokowi di awal sambutannya menyampaikan kondisi dan tantangan-tantangan global dan juga tantangan kita berbangsa dan bernegara
dalam kondisi sosial ekonomi yang terjadi banyak disrupsi dari harga energi, komoditas pokok atau komoditas pangan dan sebagainya. Nah, ini kan juga perlu disikapi, perlu diambil langkah-langkah di mana semua ini bisa berjalan beriringan. Kita akan sukses menuju 2024 kalau semua ini bisa kita kendalikan, kita atasi dan kita manage dengan sebaik-baiknya. Begitu. Nah, gimana, Ri? Tadi ada Pak Ganjar. Oh iya. Ya kan? Kayaknya yang paling suka top 3 capres yang muncul ya cuma Pak Ganjar di sini. Iya. Gitu, Pak. Kalau bicara top 3 ya. Iya. Dan tadi Pak Jokowi juga mengatakan mungkin saya agak lupa verbatimnya ya, tapi kurang lebih mungkin calon yang akan kita dukung nanti ada di tengah-tengah kita. Tapi ojo ke susu. Ah, ya. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Itu maksudnya memang super prioritas. Kalau bicara tadi super prioritas, jangan-jangan itu super prioritas agendanya Projo ini, Bang. Bukan. Kita kan mengundang Pak Ganjar karena beliau juga sebagai Gubernur Jawa Tengah. Yang tentu saja kan kita nggak elok dong kalau nggak mengundang otoritas wilayah di acara kita. Gitu. Bahwa Pak Ganjar menjadi salah satu capres yang diunggulkan, setidaknya menurut hasil survei, beberapa lembaga survei akhir-akhir ini, yaitu kan konsekuensi atau kenyataan politik yang kita tidak bisa hindari, gitu loh. Tapi bahwa kita nggak ada desain, nggak ada setting apapun selain menunggu arahan Pak Jokowi, gitu. Nah, Pak Jokowi sudah memberi arahan, jangan keburu-buru, jangan ojo ke susu. Tunggu waktu yang tepat, momentum yang pas untuk kita sama-sama mendeklarasikan capres yang akan kita dukung. Kalau tadi Pak Jokowi kan bilang, ini kan kalau kata Bang Muni, kita nggak setting apa-apa kok. Pak Ganjar itu kan datang sebagai tuan rumah, ya maksudnya sebagai pemilik wilayah lah ya. Nah, tapi kan Pak Jokowi juga ada dalam satu kalimat pidato yang ngomong ini. Mungkin ada di tengah kita. Pertama, Saya pun nanti memutuskan pun pasti akan bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Tidak saya putuskan sendiri, enggak. Saya bukan tipikal seperti itu. yang kedua, saya tuh pasti mendengarkan kok aspirasi. Nggak mungkin saya putuskan sendiri. Loh, Pak. Yang dimaksud Pak Jokowi Budi Ari. Itu bisa juga, Bang. Bukan. Pak Jokowi tadi kan udah bilang, Pak Pidato, pasti akan saya tanya Ketua Umum Projo. Iya, Dan walaupun juga nanti kan saya akan tanya lagi ke relawan-relawan di basis-basis, siapa yang mau demo. Ya, masalahnya tadi kan kalau kita lihat ya, kita ada di tengah-tengah suasana ya. Kita cuma nggak ada nama lain ya kan. 3 saf di belakang presiden. Iya, iya. Kan? Nggak ada nama lain yang dilulukan. Cuma Jokowi sama Mas Ganjar. Iya. Selain Sama Budi Ari, iya. udah pasti. Budi Ari pasti, Iya. maksudnya kan. Kalau nggak disuruh bayar, dia bayar makan siang sendiri nanti. Nggak dapat nasi kotak deh. Udah stop nasi kotak kata Iya. Ketua Projo. Nah, yang ini jangan nasi kotak. Oh, snack aja snack. Kayak itu misalnya. Nah, ini masalahnya itu kan Pak Jokowi udah kasih ada di sini dan saya pasti mendengar suara Yang dia lulukan. relawan. Ya, Ini suaranya Ganjar semua, Bang. abang setting Iya, iya. atau gimana? Coba tunjukkan bahwa ini bukan arena super prioritas mendukung Ganjar. Coba. Ya. Yakinkan publik. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Pak Ganjar ini punya kedekatan emosional dengan teman-teman Projo. Nah, gimana tuh Dan cerita juga memang kebetulan karakter Pak Jokowi ini bisa diterima oleh mayoritas teman-teman Projo, begitu loh. Karena kan Pak Ganjar. Pak Ganjar, gitu loh. Karena Pak Jokowi ini kan dicintai oleh teman-teman Projo. Lihat dari antusiasme teman-teman dan juga sambutan kehangatan Pak Jokowi terhadap teman-teman Projo kan bisa kita lihat, gitu loh. Nah, teman-teman Projo seluruh Indonesia juga merasakan kan, merasakan bahwa perlu sosok yang mirip atau menyerupai karakternya seperti Pak Jokowi, di mana orang yang punya komitmen serius untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat, gitu. Ya kalau ada kecenderungan, saya pikir ini belum lah. Tadi juga saya sampaikan ke Pak Presiden di ruang tunggu, Pak, belum, kita juga tahu ini kondisi masih terlalu pagi. Ini ibarat masih jam 3 pagi nih. Iya, Masih belum subuh. Jadi masih
Kalau subuh udah siap-siap mandi. Udah lah kita siap-siap ya. mandi belum. Ini waktunya masih Jam 3 ini Masih antara zikir-zikir masih nih. jam 3 pagi lah ini. Antara Cakrabirawa lagi mau siap-siap penculik-penculik. Kalau perumpamaan waktu ya, Ri, ini baru jam 3 pagi nih. Memang udah hampir dikit tapi Iya. belum. Belum. Masih- Fajar belum menyingsing ya? Belum, fajar belum menyingsing. Iya. Ayam juga belum berkokok. Iya. Wah, gila. Tapi intinya Projo ini nanti akan mendukung atau memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi gitu ya, aspirasinya sesuai dengan tokoh yang agak mirip dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu kan nanti juga ada forum kita di forum Rakernas, kita pembahasan kita ini bahwa nanti aspirasi teman-teman daerah kita serap. Begitu loh. Begitu. Ya, nah. Jadi memang arahan Pak Jokowi untuk sabar, dan Pak Jokowi tadi sudah minta kan bilang, yang sampaikan di pidatonya bahwa nanti hasil Rakernas di. Oke. Kalau Ri, gini, Ri, apa gua gimana? mau nanya satu, Bang. Kalau misalnya ya Projo tetap menyampaikan nama calonnya gitu, misalnya sekarang Ya. gitu. Ya, let's say apa sih kira-kira benefitnya dengan tidak terburu-buru seperti yang Pak Iya, Jokowi iya, bilang? iya. Nah ini gini loh, politik. Manfaatnya ojo ke susu Iya, itu ojo ke apa? susu, Bapak. Kan lebih cepat lebih baik. Baik, ya kan, alon-alon asal kelakon atau Iya. gimana? Bukan, gitu? tadi Pak Jokowi juga sampaikan ke kami bahwa momentum. Oh. Ini belum waktu yang tepat untuk mendeklarasikan capres. Karena kondisinya memang banyak juga partai-partai yang belum belum mufakat untuk mencalonkan capres tertentu. Ini kan semua masih cair, masih cuma Penjajakan terus kalau ya, Bang? ini masih manuver aja, manuver politik. Iya. Gitu. Bang, tapi menurut Bang Muni dalam peta kan Pak Jokowi nunggu arahan Pak Jokowi kan, kata Pak Jokowi ojo ke susu, pasti kita akan putuskan nanti di level yang lebih besar. Menurut Bang Muni sendiri sebagai ketua umum Projo melihat masih seberapa kuat sih Bang pilihan endorsement dan dukungan Pak Jokowi ini dalam menentukan pusaran 2024 nanti? Gini loh, Pak Jokowi itu ada di hati rakyat. Pak Jokowi itu pemimpin yang memang lahir dari rakyat kan. Jadi saya yakin semua relawan Jokowi yang militan, Projo dan seluruh relawan Jokowi yang militan dan rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia menunggu endorsement Pak Jokowi. Saya punya keyakinan itu. Karena Jokowi dicintai rakyat. Jadi apapun pilihan Jokowi, Begitu yaitu Pak pilihan Jokowi bilang dukung A, pasti diikuti oleh seluruh pendukungnya, termasuk Projo. Karena ya kan sering juga nih apa yang dikatakan tokoh tertentu Ya, split ticket voting namanya. Ya, voting, itu namanya split ticket voting. Ya. Iya. Tapi kan ini kan Pak Jokowi ini kan ngegremet di bawah. Geremet. Mencengkrap. Ya. Begitu loh. Karena Pak Jokowi ada di hati rakyat. Begitu Pak Jokowi bilang kita kedukung si A, rakyat percaya. Dan juga udah lama berjalan sama relawan-relawan Gitu. ini kali ya. Bang. Iya. Waktunya udah sangat Iya, dan panjang, ingat Bang. loh, Pak Jokowi tadi bilang juga di pidato kan. Ya prosesnya ini kan juga saya mendengar semua dari Iya. semua lapisan. Gitu loh. Gremetnya hanya di rakyat atau gremet di partai juga Bang? Sehingga Loh, memaksa atau gini paling loh. tidak mengkonsolidasikan partai untuk memberikan tiket lah. Ya gini Patungan loh, inner logiknya partai kan sendiri. Ya. Inner logiknya partai kan sendiri. Tapi kan rakyat punya kehendak juga. Jangan salah loh. Dalam Pilpres 2024 ini rakyat punya kuasa. Jadi mana yang di hati rakyat, mana yang rakyat suka, pasti rakyat akan ke sana. Nah, Gitu. gini Bang, kalau kita mau mengulangi apa yang terjadi di 2014 gitu. Pak Jokowi kan juga bukan orang yang dalam tanda kutip pemilik partai gitu Iya. ya. Juga ya makanya Bang Muni dan teman-teman memilih Jokowi karena Jokowi adalah kita gitu. Iya. Karena kita semua ini bukan pemilik partai gitu kan. Ya Bukan kan? pemegang tiket Iya, tunggal ya. pemegang tiket tunggal, dan salah satu keberhasilannya benar kata Bang Muni tadi Din, adalah suara rakyat yang menginspirasi dan memiliki to tiket some ini. extent ya mendesak Ya. partai-partai Iya. untuk dukung orang ini Oh, karena iya. orang ini yang dicintai rakyat Benar. gitu Ya kan. partai kan punya Iya. tanggung jawab Rezim juga. elektabilitasnya Ya, namanya. iya. elektabilitas itu. Mau pemilu, elektabilitas, ini kan soal politik elektoral kan. Ya. Oh ya partai mau ikut rakyat apa enggak? Sekarang gini loh, semua harus ikut rakyat dong. Ya. Oh. Makanya kan ini kita kan pilihan rakyat adalah pilihan Jokowi. Gitu loh. Nah, Oh partai nggak ikut rakyat yang nggak ada yang milih. makanya kan? Bang, Menarik, pertanyaan menarik. itu justru bukannya sekarang inilah orang seperti Pak Ganjar, Pak Erick Thohir, atau siapa lagi yang disebut Pak Sandiaga Anies. Uno, Pak Anies butuh untuk meyakinkan partai, dan ketika Projo dukung Iya. yang merupakan suara rakyat
ini akan membantu mereka untuk dapat tiket gitu. Loh, Ini bahasanya Ari Bang, ini waktunya kita membungkus partai nih. gitu. Dengan suara projo Iya, dengan suara yang projo. konkret ini Ya, kan. jadi begini, jadi Apa geremek? geremet. Nah. Jadi begini loh. Gimana Bang? Memang ada perbedaan di 2014 dan 2024. Jadi 2014 itu di tengah dalam konstelasi politik figur-figur itu kan memang perlu orang yang baru memberi harapan, dan itu ada dalam sosok Pak Jokowi. Ya. Nah 2024 ini ada perbedaannya. Jadi partainya, figurnya. Jadi memang kepentingan partai politik dan kepentingan si figur dan kepentingan rakyat ini kan harus matching. Tiga ini harus memiliki titik equilibrium yang pas gitu loh, sehingga dia akan menang gitu. Nah ini kan semua partai manuver, tapi kan calonnya siapa? Dia nggak mau, begini loh, nggak ada logikanya partai politik mau mencalonkan calon yang kalah. Karena logika atau inner logiknya partai politik kan mau menang. Mana ada sih partai politik mau kalah? Orang bikin partai politik, orang masuk partai politik nggak mau kalah. Meskipun hashtagnya kami oposisi pun mau menang. Tetap mau menang. Nggak ada partai yang dilahirkan untuk kalah. Iya. Begitu. Kan partai memang tujuan di dalam sistem demokrasi ya, partai politik didirikan salah satunya adalah selain pendidikan politik, agregasi politik, artikulasi politik, kan tetap memperoleh kemenangan. Apa bedanya Bang 2014 sama 24 2024 itu? ya. Suasana kebatinan. Orangnya beda, waktunya beda. Pasti caranya beda. Nah, coba Bang. Suasananya Bang? Gini, orangnya beda. Dulu ada Pak Jokowi. Ada figur yang bisa memberi harapan. Kebaruan ya. Ya, kebaruannya tadi saya sebut dalam pidato ya adalah pemerintahan arus perubahan, gerak perubahan. Yang kedua, waktunya tepat sekali karena waktu itu terjadi kekosongan elit politik gitu. Sekarang saat ini kan dengan segala hormat kan sama-sama semua, Ya suasana ya baik stabil gitu loh. Terus juga tokoh-tokohnya kurang lebih masih so-so lah gitu kan, belum ada yang terlalu menonjol. Kalau dulu Pak Jokowi masih ingat ya, Ria, hampir 1 tahun atau 2 tahun jelang pemilu. Dia 42% Pak Jokowi. Jadi emang beda kan sekarang, ibaratnya Mas Ganjar pun masih 20-an% sekarang ya. Jadi saya selalu percaya bahwa orangnya beda, waktunya beda, pasti caranya beda. Karena nggak mungkin orangnya beda, waktunya beda, kok caranya sama. Gitu. Pasti modal-modal 2014 harus mengalami transformasi atau penyesuaian adjustment di 2024 gitu loh. Tapi yang pasti bottom line-nya tetap sama, bahwa politik rakyatan harus menang. Nah, itu loh. Kira-kira apa yang membuat nggak semenonjol ya, let's say Pak Ganjar misalnya atau Pak Ganjar lah. Prabowo gitu misalnya. Iya, angkanya nggak spesial Pak Jokowi dulu kira-kira. Lah, itu kan ekspektasi rakyat. Gitu loh. Kan kalau kita bicara tentang survei ini kan persepsi rakyat ketika survei itu dilakukan. Gambarannya seperti itu. Jadi belum ada tokoh yang sangat menonjol meninggalkan yang lain. Ini kan masih imbang-imbang aja nih. Gitu loh. Karena artinya itu memang dari nama-nama yang beredar ini tidak punya prestasi yang segemilang Pak Jokowi untuk menuju ke kita nggak bilang prestasi yang gemilang, tapi kita paling tidak harapannya tidak setinggi Pak Jokowi ketika awal 2014. Karena memang standar Pak Jokowi standar tinggi. Karena saya selalu sampaikan ke Pak Jokowi juga, Pak, Bapak ini memberi sumbangsi besar bagi benchmark kepemimpinan nasional gitu loh. Sehingga semua siapapun ini harapan rakyat, ekspektasi rakyat terhadap pemimpin nasional tinggi sekali. Gitu loh. Ada nggak Bang dalam bursa 5 besar lah, at least 7 sampai 8 besar gitu, yang agak menyerupai Pak Jokowi? Misalnya gayanya, prestasinya, keberpihakannya, kan kita harus lihat pola kepemimpinannya. Setiap orang kan ada gium, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Ya itu ada gium kan. Nah sekarang tantangan kita ke depan apa nih? Katakanlah 2024 sampai 2034 apa? Ya kan udah disampaikan Pak Jokowi dari pangan. Ini ada pangan, ada energi. Dan lain-lain. Kan tantangannya beda. Tantangan yang dihadapi berbangsa kita kan yang beda. Karena itulah kita juga harus pertama merumuskan tantangan-tantangan kita. Kedua, figurnya. Jadi kualitatif, indikator kualitatif dari capres ini harus kita rumuskan bersama. Tapi kan tadi saya sudah bilang di pidato saya bahwa Projo berkepentingan terhadap politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Nah, yang Bang, lebih baik. Coba kita terjemahkan ojo ke susu tadi ya. Ya, kalau Budi tadi salah
ojo nesu-nesu. Kok lebih Jawa gua daripada lu? Kalau ini ke susu ojo nesu. Nah, Ojo gitu nesu. maksudnya. Nah, coba kita terjemahin. Kira-kira kalau ditangkap begini, Bang. Tunggu dulu nih, lu jangan sebut-sebut calon dulu. Belum ada yang sehebat gua. Dulu, kira-kira tepat nggak gitu kalau ditangkap kayak gitu? Bukan, momentum. Ya momentumnya belum ada yang kayak gua dulu. Politik gitu. itu kan soal momentum. Jadi politik itu harus pas momentumnya, tepat waktunya. Kita menyelenggarakan ini Rakernas 5 ini 21 Mei kan ada momentum reformasi. Bahwa kita ingatkan tadi di dalam pidato saya juga bahwa kita harus tetap berpegang pada semangat perubahan. Pidato Bang Muni yang tanpa teks itu. Tanpa teks, ya. Pak Jokowi pun ngikut tanpa teks. Gitu. Karena Atau siapa yang Nah, mengikuti itu artinya siapa, standar Jokowi gitu Bang. Minimal pidato nggak boleh pakai teks, Bang. begitu. Jadi semangat perubahan, demokratisasi ini harus kita jaga. Selain itu juga bahwa kualitas demokrasi kita juga harus kita tumbuhkan. Tadi kan saya bilang terakhir, Projo berkepentingan terhadap politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Karena concern kita itu, kita mau nanti konsultasi 2004 harus lebih berkualitas dan meminimalisir isu-isu yang kurang produktif bagi kemajuan dan perkembangan demokrasi. Jadi residu-residu atau sampah-sampah demokrasi ini harus kita singkirkan dari panggung politik Indonesia. Ya, itu tugasnya Projo. Nah, itu tugas kita semua sebagai sesama. Nah, bicara demokratisasi nih, Bang. Tadi Presiden juga saya dengar ya, gua dengar tadi ngomong yang ketiga banyak banget. Ini bahasa ini nih, simbolik ya. Nih. Banyak banget tiga. Ini mau ditafsirin 3 periode gitu ya. Jangan-jangan apa Presiden mau atau itu jangan ya lagi ya. Iya, itu. Atau misalnya makanya ojo ke susu. Iya, atau capresnya yang ada di baris ketiga misalnya. Yang ketiganya banyak banget tadi. Dengar kan, Bang? Iya kan? Ada yang kebetulan yang ketiga itu soal politik ya. Iya, soal politik. Yang ketiga gitu. Jadi Ari menafsirkan Jokowi masih mau 3 periode. Enggak, kita nanya. Karena kan ojo ke susu. Iya, tafsir Bang Muni apa kan? Ojo ke susu tafsir pertama saya tadi, Bang. Ya kan? Nanti dulu, belum ada yang sehebat gua. Nah, tapi yang ketiganya banyak nih. Sama satu lagi nih. Itu tafsirnya ada nggak, Bang? Yang mana? Iya, yang ketiga gitu. Yang ketiga. Ya kebetulan aja pos yang ketiga. Nggak ada tafsir lagi ya. Jangan kayak ini dong, selalu pengen 3 jadi 3 periode. Iya. Yang berikutnya ada tafsir kedua, Bos. Pak Jokowi lebih dari satu kali bilang yang badannya sama kayak saya maju. Siapa? Bentar. Daerah yang perolahnya di atas 9%. Yang kedua, bodinya seperti saya. Kalau bodinya terlalu gede-gede enggak lah. Ya. Sama lagi-lagi ya, ini badannya sama kayak saya. Ini nggak sama nih. Ini 92%. Nah, tapi endingnya dia, endingnya angka, Bos. Enggak, endingnya gini juga. Ya udahlah, saya kasih aja lah. Artinya iya kan? Ujung-ujungnya nggak sama, saya kasih juga. Simbolik nih, simbolik. Gimana Pak Muni? Bahasa Wong Jawa ini. Saya yakin Pak Jokowi sebagai pemimpin rakyat, pemimpin yang lahir dari kandungannya rakyat, pasti mendengarkan suara rakyat. Karena saya sudah sampaikan dan Pak Jokowi sangat setuju bahwa pilihan rakyat adalah pilihan Jokowi. Jadi Pak Jokowi pasti akan mau. Yang paling banyak kan? Paling banyak tadi Toba, Samosir ini, Bos. 98%. Iya, Kabupaten Samosir. Tapi nggak sama Bang. Iya, Pak Jokowi dikoreksi sama orang itu tadi. 97, enggak Pak, 98. Betul. Pak Jokowi juga bisik sama saya di tempat kursi itu 98%. Iya Pak, yang 2%. Apa beliau hafal. Itu memang paling tertinggi, kabupaten tertinggi. Samosir, Bos. Dia berhak atas jaket dan saya bercandain Pak Jokowi, saya bergurau sama Pak Jokowi, Pak yang 2% itu juga salah milih Pak. Salah nyoblos gitu. Jadi yang 2% itu 2% itu nyoblos menteri. Nyoblos. Iya, nyoblos menteri pertahanan Pak Jokowi. Ya kan nyoblosnya jadi menteri ya. Iya. Jadi ada artinya itu aja lah ya. Ya ujungnya elektoral. Iya kan? 98%. Yang badannya sama sama saya, akhirnya dikasih juga, Bang gitu. Artinya itulah pilihan Pak Jokowi ya.
yang numbers besar. Number. Kalau bisa Ya. agak mirip sama saya. Ya, tapi kalau nggak mirip pun kalau elektabilitasnya paling tinggi. Oh ya oke juga. Ya oke juga, gitu bisa Bang. nggak tuh Bang kita? Bisa begitu. Bisa begitu Dalam ya. politik dan ilmu tafsir bisa aja. Yang ini penetis ini. Kita butuh Daniel Hutagalung nih untuk menafsirkan ini. Kalau Daniel Hutagalung tulisannya udah beyond ini retorika, Bos. Bang, tapi gini. Pak Jokowi itu kan Kok kayaknya kita yang lebih nafsirin. Pak Dodowi yang punya gua acara. tahu dia Bang, katanya bahaya nih bos ya kan. Ini seluruhan ini kita kata dia kan. Dan salah satu kehadiran yang menarik juga tadi, Bang. Siapa? Emmanuel Mendes. Nah, Emmanuel Mendes ini tidak DPC atau DPD Projo, tapi dia minta jaket juga. Itu apa artinya, Bang? Apa artinya? Itu orang gila aja. Emmanuel Mendes, Bang Noel top. Anda sih nggak pakai baju putih, Bang Noel. Iya, pakai baju hitam Bisa sendiri. nggak? Bukan, pakai baju batik kayak camat ya. Iya, kan Anda bisa ngaku DPC Dairi kan misalnya. Mana atau Bali Gianyar. Udah nggak ada DPC-nya. Mau dapat jaket. Kacau Ya. Bang, tapi gini, kan ada juga kita semua projo lah ya, terutama nunggu arahan Pak Jokowi, rekomendasinya Pak Jokowi. Lu Projo? Enggak, iya maksudnya yang hadir di sini. Ya gue projo juga nggak apa-apa ya. udah ngerasa, Projo kan rakyat, negara. Projo itu adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyat. Ya, Bang Projo itu kalau kata Rocky Gerung, pro jaringan otak. Eko Sulistyo udah endorse tadi Bang Bang Muni sebelah presiden dengerin tadi. Dengerin apa kata Eko, Bang? Wartawan istana nih. Hancur Eko Sulistyo. Pak Gajah Mada ini. Gajah Mada bilang apa ini wartawan istana nih, Pak. Iya, Yusuf nih di Projo. Bang, tapi gini. Kita tahu Pak Jokowi ini kan masih salah satu kader utamanya PDI Perjuangan. Iya. Kader utama nih, meskipun bukan yang penentu utama tiket gitu ya. Mungkin nggak Bang? Atau gini, analisanya, seberapa besar posibilitas rekomendasi pilihan Pak Jokowi itulah yang kemudian menjadi rekomendasi dan pilihan PDI Perjuangan sebagai rumah besarnya Pak Jokowi juga di partai gitu, di politik. Loh, kalau Pak Jokowi mendengarkan suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, masa PDI nggak mau ikut? Masa partai-partai lain nggak mau ikut? Bukan hanya PDI ya, semua partai. Sekarang ini demokrasi ini makna terdalamnya adalah kedaulatan rakyat. Masa rakyat ikut partai, yang ada partai ikut rakyat tuh. Siapa yang ikut rakyat menang, kan begitu. Politician goes where the voters are. Gitu ya Bang. Gitu loh. Iya, meskipun Demokrasi. Demokratos. Iya. Kedaulatan dari tangan rakyat. Jadi kuncinya elektabilitas aja dong Bang. Loh, iya, siapa yang itu yang layak yang mendapat dukungan dari rakyat? Siapa yang betul-betul ada di hati rakyat? Menjadi harapan rakyat. Gitu kan? Ya. Gitu. Kan politik demokrasi ini mengisyaratkan bagaimana mengelola harapan rakyat. Bang, tapi ada ketakutan jika kita masih tetap ada di rezim elektabilitas. Misalnya rezim orang yang bukan penentu utama di partai atau kader utama di partai pertama, kedua atau bahkan bukan orang partai sekaligus, tapi elektabilitasnya tinggi sehingga partai hanya jadi kendaraan tumpangan aja dong. Gini loh, buat nggak apa ada kaderisasinya? kekuasaan. Mending kita jadi ketua Projo aja. Mending jadi ketua Projo aja. Kita bikin elektabilitas tinggi, ya kan? Kita menyandra partai untuk gini, masuk kekuasaan dalam kan nggak mungkin elektabilitas tanpa rakyat. kita. Kekuasaan kan berdiri kokoh di atas dukungan rakyat. Mana ada sih kekuasaan bisa terbangun kokoh tanpa fondasi yang kuat dukungan dari rakyat. Saya yakin semua partai politik di Indonesia menyadari itu. Bahwa rakyat, kepentingan rakyat, aspirasi rakyat harus diutamakan gitu. Apapun perspektif mereka dan cara mereka memaknai, mencintai negeri dan rakyat itu. Gitu loh. Tapi yang pasti berbagai isu kerakyatan kan harus diadres. Siapa yang mau berani lawan rakyat di zaman demokrasi? Saya tanya. Nggak ada. Kok namanya kedaulatan rakyat? Meskipun punya tiket. Punya tiket kalau nggak bisa terbang buat apa? Cuacanya mendung, nggak ada yang dukung. Ada giumnya. Kalau jago terbang tapi nggak punya pesawat, buat apa? Seperti itu. Nggak punya tiket kayak nggak bisa terbang juga. Jadi memang 24 ini harus kombinasinya pas sekali antara partai dan figur. Kalau waktu 2014 kan figurnya udah kuat Pak Jokowi.
Sehingga figur Pak Jokowi dicalonkan partai, sedikit pun dia bisa menang karena ada militansi dan kehendak rakyat di sana. Campur ya kekuatan partai dan kehendak militansi dan kehendak rakyat. Makanya walaupun 2015 kan Pak Jokowi lebih sedikit. Agak jarang partai juga yang itu dukung. Bang ya. Iya kan? Ya. Cuma 36% partai parlemen Iya, di ketika 2014. Tapi karena menjadi kehendak rakyat Pak Jokowi menang gitu loh. Nah, kalau saat ini karena dengan segala hormat memang figurnya nggak banyak yang terlalu kuat sehingga bahkan partai pendukungnya dan yang lebih gila lagi nih dalam feeling politik saya ini kombinasi capres cawapresnya juga menentukan. Bayangin coba. Udah partai koalisinya menentukan, partainya apa yang dukung. Kedua, ini jadi ini udah paketan. Paketnya. Kalau dulu kan ada game ada ya, Pak? Pak Jokowi mas sendal jepit aja masih menang gitu misalnya gitu, Bang. Kalau waktu 2014, 2019 ini kan udah Pak Jokowi aja mau wapresnya siapa pun orang nggak terlalu peduli. Sekarang ini 2024 saya udah melihat tambah ya. Capresnya, cawapresnya, partai koalisinya. Kalau dulu kan cawapres ini soal bawa-bawa gerbong aja kan. Oh, iya. Gerbong apa yang dibawa? Gerbong daerah kah, gerbong ormas kah, gerbong partai kah, gitu kan. Iya kan. Kalau sekarang udah elektabilitas. Jadi ini manunggal benar-benar tunggal ya, Bang ya. Jadi benar-benar 24 ini warna lain dari direct election, demokrasi langsung ini. Ini kan pemilihan langsung kan. Demokrasi kita di mana menggunakan metode pemilihan langsung ini kan menghadapi tahapan baru lah. Saya nggak bilang ini dinamika baru. Ada satu tahapan baru di mana kok ini. Ya. Jadi koalisi partainya menentukan, capresnya menentukan, cawapresnya juga menentukan. Bayangin coba. Di 2004 di saya begitu loh. Nah, Bang, ini kita agak berandai-andai nih, Bang. Kalau seandainya Projo tadi belum berandai-andai. dukung nih satu calon udah ditetapkan Pak Jokowi dan ternyata kalah, Bang. Projo ini akan jadi apa setelah itu? Terlalu pesimis. Bagaimana mau kalah kalau kita sama rakyat? Bagaimana kalah? Enggak, calonnya maksudnya. Oh enggak, kita pasti akan memilih calon yang betul-betul mendapat dukungan dari rakyat banyak dan betul-betul sesuai dengan aspirasi dan keinginan dari seluruh rakyat Indonesia. Mayoritas keinginan. Dan dukungan Pak Jokowi juga. Ya mungkin ginilah, Bang. Gua ganti pertanyaannya. Mungkin nggak Projo ini jadi oposisi nanti? Enggak mungkin. Kita ini pemenang kok gimana? Kita kan proven 2 kali Pilpres menang. Nggak ada narasi pesimisme. Nggak ada. Itu narasi pesimisme. Bang, misalnya nih. Tesis awalnya udah jelas tadi. Nggak ada partai yang ingin kalah katanya. Premis awalnya udah salah. Jokowi gimana kalau kalah? Nggak ada cerita. Kan Projo setia di garis rakyat. Iya, kalau kita udah setia di garis rakyat, kalau kita ikut rakyat, mana mungkin kita kalah? Iya, benar juga sih. Orang rakyat kok. Orang berkuasa aja ngeritik-ngeritik juga Projo ini kan. Beda lagi. Oke, pertanyaannya orang di dalam pemerintahan Pak Jokowi aja beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat kita kritisi kok. Iya kan? Soal vaksin berbayar apaan tuh? Soal PCR ya. Yang sempat heboh banget. Heboh itu. Pasti karena kita setia di garis rakyat. Mantap. Gua jadi sekarang saya jadi premisnya kita balik dan pertanyaan kita balik. Kalau ikut rakyat masa kalah sih? Iya. Masa rakyat kalah sih? Kita gua sama senior gua ini. Ini kita kena pojok di bursa. Kita berdua kita di hadapan nama rakyat di bawah. Bisa dikutuk warga desa buru-buru kita kalau lawan-lawan kita ikut rakyat nggak mungkin kalah. Bang, misalnya nih, lagi berandai-andai nih. Kan ini kemungkinan November, Desember ya? Ya, jadi ini adalah rapat untuk membuat rapat lagi. Iya kan, Bang? Iya kan? Misalnya dalam musyawarah teman-teman relawan yang solid nih ya, kemudian dukungan Pak Jokowi, ada arahan dari Pak Jokowi, komando pilih 1A, misalnya Ganjar Pranowo, tapi atau Erick Thohir gitu, atau Erick Thohir ya, atau Luhut Panjaitan misalnya gitu, atau Prabowo Subianto ya, atau Masinton Pasaribu, udah semuanya ngaco ya, semualah. Ya. Apa pertanyaannya lupa gara-gara lu sih. Tapi pada akhirnya calon-calon yang Anda dukung ini, karena ini rezim tiket, melihat ada koalisi Golkar, PAN dan P3 ini akhirnya nggak dapat tiket, gimana Bang? Loh, akan itu lagi premis yang tergesa-gesa. Salah lagi loh. Salah lagi. Kalau udah didukung rakyat, kalau udah didukung rakyat, mana mungkin partai nggak ikut? Iya. Gimana lagi kita, Bos? Yang ada partainya gini loh. Tapi kan menurut ketum, Bang, kalau partai itu berjalan. Mana sih Abang? Menurut rakyat apa menurut ketum, menurut Abang? Saya nggak yakin partai mau mengkhianati aspirasi rakyat. Nggak dipilih dia, suaranya jeblok ntar pilih.
Lo inget loh, ini pileg pilpres ini kan serentak. Kan hari yang sama nyoblosnya. Kalau partai salah mencalonkan figur yang tidak populer, partai bisa jeblok. Meskipun dia punya tiket ya. Walaupun dia masih punya tiket. Iya, tapi kan Bang Muni emang sering ketemu rakyat, ketum partai kan belum tentu sering. Nah itu bukan problem Kan, kita tapi- berarti. Tapi meskipun ketua partai selalu bilang atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Iya kan? Tapi Selalu kan gitu bilangnya. juga, belum tentu Ini- sama, Bang. Ini saya yakin semua partai yang punya inner logic dalam politik elektoral ini, dia pasti selalu menyerap. Nggak mungkin partai face a face berhadapan dengan rakyat. Kalau nggak dapat suara. Itu aja logikanya, Bang. Logikanya. Jadi koalisi 3 partai Golkar, PAN dan P3 ini menurut Bang Muni Oh, sebagai itu ketua Projo bagus gimana? untuk menjadikan blok baru. Kan itu bukan dia sebenarnya, ini adalah manuver paling jenius yang dilakukan oleh Partai Golkar, PAN dan P3. Saya puji ini bagus. Ah, kenapa? Karena partai ini memblok. Kan ada partai-partai lain yang nggak dapat nanti itu. Iya. Kan mereka belum sepakat ngomongin capres ya kan. Iya. Belum. Tapi yang penting koalisinya udah. Koalisi dulu. Iya. Itu yang bagus malah ya. Oh, itu malah bagus. Iya. Tapi lagi-lagi pilihannya harus sesuai. Kalau dengan- daripada satu partai mau ngajak partai lain udah ngomong capresnya ini, cawapresnya ini, kayak partai tertentu lah, partainya Ari dulu sebelum sadar gitu loh. Iya kan? Kapan kau punya partai? Padahal partai yang hari ini baru lu puji. Gitu. Itu kan udah langsung. Iya. Kalau nggak capres, cawapres. Iya. Iya kan? Mau bikin konvensi lagi kan? Oh, mau bikin ini lagi gimana kalau partai diajak gini loh. Logikanya begini, kalau ini kita bicara dalam logika Oh, yang mau partai. lempar 3 nama maksud lo, Bang. Iya kan? Partai langsung bilang kalau nggak capres, cawapres. Oh, Ya partai lain diajak ya belum tentu mau dong. Iya. Oh, udah maksain duluan. Udah maksain kan harus diomongin. Tapi ini dulu positif dong. nih, koalisi 3 Koalisi ini kan belum membicarakan siapa capres dan cawapres. LCGC ini ya. Iya. Iya. Tapi yang pasti partai koalisi Golkar PAN P3 ini kan udah menjadi satu warna dalam perpolitikan nasional. Kalau saya kan alirannya traffic light coalition sebenarnya. Nah, gimana tuh? Oh, merah kuning hijau. Jadi koalisi lampu merah kalau saya kan aliran saya ya. Saya pikir bangsa ini akan bagus. Apa koalisi lampu merah tuh gimana? Coba Ya, jelasin traffic dulu. light coalition. Merah kuning hijau. Ya, jelasin dulu. Ya ada PDI, ada Oh. Golkar, Ada nasionalis, ada nasionalis religius, ada Islam. Ada nasionalis, ada teknokrasi, ada ada Islam. representasi. Jadi lebih sehat untuk kita berbangsa bernegara ini. Enggak tubruk-tubrukan gitu. Iya, kan tetap aja di dalam rejim demokrasi liberal kita ini kan tidak ada partai yang memiliki suara rakyat yang sangat dominan. Paling tinggi berapa sih? 22%, 23%. Paling tinggi PDIP 99 lah, 33. Ya 33%. 34 ya. Ketika pemilu fair ini, pemilu terbuka ini kan nggak ada partai yang dominan. Bayangin nguasain 40%, 30% aja susah, ya kan? iya. Partai Demokrat di tahun 2009 menang juga cuma 25%. Iya. 1/4 ya, gitu dari suara rakyat. Jadi memang kemampuan berkomunikasi, berbagi, bekerja sama, berkoalisi itu jadi penting juga. Kelenturan setiap partai. Saya yakin di partai Indonesia ini kan nggak ada koalisi yang belum ada koalisi yang permanen. Semuanya masih mungkin. Dan memang di politik ada bagusnya, ada negatifnya. Tapi bagusnya adalah bahwa politik Indonesia ini lebih cair, lebih. Berarti kalau rezim tiket ini memang dilanjutkan gitu untuk mengimbangi rezim survei, gue nggak bilang mengalahkan, Bang. Akan muncul blok-blok lain habis ini. Loh, kita berarti. kan rejim rakyat, tenang aja. Nanti Enggak, yang maksudnya mewarnai rejim rakyat. di partai ini, Iya. di tiket ini akan muncul blok-blok lain nanti. Oh iya. Setelah ini ada 3 partai baru lagi Oh yang iya. Artinya partai yang agak pongah itu akan ditinggal sendiri, Bang ya. Iya dong. berarti lu Kepongahan- memang kepongahan harus ini makin ya. dekat sama rakyat. Oh, Dengarkan iya. kata rakyat. Iya. Kan semua partai menghendaki Minimal koalisi. kalau capek ketemu rakyat, ketemu Projo aja. Karena Projo Iya. tiap hari ketemu rakyat. Bukan nggak orang itu? bukan Lu Projo. jangan tepuk-tepuk, Oh, jangan. Bukan. abang gua nih. Bukan Projo ketemu rakyat, karena Projo itu adalah rakyat itu sendiri. Projo dan rakyat itu sendiri. Udah apalagi nih kita daripada makin panjang ini bos. Iya. Panjang Oke. yang kalah pasti kita, Bos. Padahal mungkin dia mau kalah. Salah. Iya. Premisnya salah. Iya. Udah pokoknya lu pro rakyat atau anti rakyat aja. Iya. Tapi ini kan rezim nggak ada rezim tiket, rezim survei, rezim rakyat. Ya, hitam putih aja, Bos. mampus lah kau nih kan. Oke Bang Muni, selamat berakernas Bang. Iya. Ini hari Minggu akan jadi konten kita di Total Politik. Iya. Kita akan lihat apa arahan baru dari Presiden dan Iya. Projo. Kira-kira kalau Pak Ganjar kemarin yang datang ke sini dan diululukan oleh orang Projo dan diululukan oleh pemberitaan misalnya gitu ya, itu nanti jadi susah gara-gara Projo gimana Bang? Susah tuh dalam artian
di partainya ini makin dimusuhin gitu misalnya. Ya itu kan. Mau tanggung jawab nggak? Bukan. Untuk... Kita kan memiliki jarak yang sama dengan semua kandidat dan semua. Kagak ada yang datang bang, cuma Pak Ganjar doang gimana? Ya itu itu kan kandidat bukan, mana? Itu kan bukan. Ada yang datang. Bukan. Ya bu. Diundang nggak? Ya nggak tahu panitia. Jangan-jangan nggak undang. Karena juga di Projo ini kan juga insan politik juga. Mungkin dia nggak serta diumpetin aja. Undangan lu ditaruh nggak dikirim, nggak dikirim kita bisa dioperasi kata Bang Muni, perasaan gue udah taruh tangan banyak. Kenapa kagak biar datang cuma satu? Iya betul. Tapi kenapa Bang? Gimana jawabannya tadi apa? Ya ini ya bahwa ada imaji bahwa ini kok cuma Ganjar aja yang datang dari capres yang katakan ada di Front Row. Iya. Front Row lah Bang ya. Ya misalnya 3 besar. Ada Pak Muldoko sih tadi. Lah Pak Muldoko dan beberapa tokoh itu juga perintah presiden. Tadi nggak mau. Enggak, kalau semua yang dalam sebagai pembantu Pak Presiden di kabinet pasti itu perintah Pak Presiden. Kaitannya pendamping presiden ya Bang. Oh iya, kaitannya sama setnek bos. Ini Valdo Maldini nih, tempat Valdo Maldini. Valdo Anda nggak mau ngikut Anda. Ini mengantar istri ke. Ya memang itu lebih penting. Ini terakhir nih Bang, sebelum tutup nih. Apa ini belum selesai tadi Ganjar? Oh iya Ganjar tadi gimana? Ya Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dia hadir. Ini kalau makin susah gara-gara Bang Muni ini gimana? Enggak juga, mana ada makin susah. Dimusuhin Bang partai. Dimusuhin orang udah belum apa-apa udah dibilang kemajon. Belum apa-apa nggak diundang halal bihalal. Nanti makin nggak diundang lagi gara-gara Bang Muni ini. Gimana mau tanggung jawab nggak? Ini loh, kita ini cuma yang mau. Apalagi bos senior ini kita gas sedikit kan. Kita ini kan yang maunya rakyat aja. Apa betul semua yang maunya rakyat ya pasti kita dukung dong. Masa sih? Cuman gara-gara ini, kita juga dulu waktu Pak Jokowi awal juga diitu-ituin 2013. Udah agak pengalaman. Udah pengalaman. Soal dimusuhin ini soal orang apa buat kita bukan apa-apa. Yang penting selama itu langkahnya tepat, pilihannya tepat, momentumnya pas, oke jalan. Tapi tetap ojo ke susu. Ojo ke susu. Ya, itu jangan ojo ke susu. Jangan ojo nesu. Kalau nggak kepilih ya ojo nesu. Oke. Mantap. Ojo ke susu. Bu Iriana pertama kali ya. Oh iya, saya itu agak kaget juga itu Bang. Terus terang saya memerlukan juru tafsir yang lain lah. Karena terus terang bukan kapasitas saya untuk menafsirkan secara serius dan sistematis dan dengan antropologis. Kayaknya kita butuh Daniel Utagalo. Iya, ini Daniel gue rasa cocok Bang ya. Perlu juru tafsir yang lain. Iya, cuma Daniel agak pongah dalam itu. Bukan faktanya memang Bu Iriana ini nggak pernah datang ke acara perhelatan politik. Baik partai. Sepengetahuan Abang sebagai orang di Parpol nggak pernah, di relawan di Projo juga nggak pernah. Dulu Projo kemarin dulu nggak pernah. Nah ini baru pertama kali Bu Iriana bersama Pak Jokowi hadir. Tapi buat kami ya daripada kita sibuk menafsirkan, kita terima kasih aja Ibu mau hadir. Daripada kita habis energinya menafsirkan. Paling enggak menghirup nikmatnya udara desa ini. Udara desa ini. Kalau Bu Iriana datang nama organisasinya ganti bro. Apa? Prona bos. Projona bro, Jokowi dan Ana. Oke, jadi Pak Ganjar kalau itu bagian dari gimmick yang lain dari acara Rakernas 5 kita itu. Ada karena di beberapa media ada tulisnya Jokowi Iriana hadiri. Iya. Tapi Projo nggak merasa lebih istimewa dibanding organisasi relawan? Enggak lah, kita merasa bahwa ya ini kan gini loh. Projo ini kan bukannya Pak Jokowi kan bukan tamu di Projo. Pak Jokowi kan pemilik Projo. Tuan rumah aja ya. Cuma bikin agak repot sedikit aja kalau tuan rumah yang repot juga gitu. Bang, ini sementara teman-teman Abang nih ada organisasi relawan yang lain. Oh datang semua kan tadi kan? Bukan, ada di Medan deklarasi tipis-tipis juga buat apa? Anggota kabinet yang lain. Lah, yang justru itu offset lah menurut saya lah. Tetap Pak Jokowi tadi berarti. Ya tetap mosok bikin statement soal relawan Jokowi jangan kemana-mana. Yang berhak ngomong relawan Jokowi kemana-mana itu ya Pak Jokowi dong. Bukan yang lain dong. Kan komando relawan Jokowi cuma di tangan Pak Jokowi. Jangan-jangan beliau udah baca dulu pidato presiden, akhirnya dia artikulasikan lagi. Kan sama aja ojo ke susu juga pada prinsipnya. Ya, nggak tahu sebut aja lah siapa namanya? Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir yang menyebutkan itu di Medan gitu. Ya itu hak-haknya beliau aja lah gitu. Yang pasti Projo ini kelasnya dukung capres, bukan cawapres. Kalau cuman mau tracknya cawapres jangan ada gaul sama Projo deh. Anda tafsirkan sendiri ya.
Oke, demikian wawancara kita dengan Budi Aristiadi. Semakin lama semakin berbahaya. Ya, dan semakin ngeri. Saya tidak bertanggung jawab. Dan Pak Ganjar, kalau Anda semakin dimusuhi, ya ini nih. Yang keladi. Atau makin dicintai rakyat. Ini juga, makasih. Ini juga, makasih. Ya. Jadi, Jangan dibalik-balik dong. dimusuhi dan dicintai itu beda-beda tipis. Tuh, cinta dan benci itu setipis rambut di belah 7. Wah, mantap. Udah, Balik ya? udah kayak jalan ke surga. Oke, demikian Tipis-tipis. dari arena Balkondes Iya. dan arena Rakernas Projo Kelima. di Candi Borobudur, di kawasan Borobudur, kita melaporkan. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. See you later. Makasih Bang Muni. Ya.